Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa kalau saya hostnya, saya pasti kasih sebuah pantun lagi. Dr. Anton membeli Alkes. Selamat nonton di MTV Podcast. Mantap. Oke, baik. Hari ini kita kedatangan. Sebelum itu saya pengenalkan nama saya host untuk MTV Podcast. Nama saya Sumarin Barat, biasa dipanggil dengan Marlin atau Barat. Panggil Barat aja biar enak ya. Oke, hari ini kita kedatangan teman, abang atau sahabat nih. Ya, berarti spesial nih. Sedikit informasi bahwa NTP Podcast ini kita akan mengangkat sesuatu yang dia sudah berbuat tapi jarang diangkat. Nah, harapannya kita semua dapat inspirasi sesuai dengan logo kita, bercerita, berkarya, beropini. Jadi semua karya, semua cerita boleh kita angkat di sini. Baik, hari ini kita kedatangan tamu dari abang-abang yang super dalam menjalani hidupnya. Ada siapa nih Bang? Bang Kambo ya? Nama lengkap siapa Bang? Nama lengkap saya Jumadin Hasugian, bisa dipanggil Hasugian dan bisa yang biasanya dipanggil orang Tambo lah. Tambo lah pokoknya ya. Tambo nih, Tambo. Kalau oke, siap. Abang? Arifin. Bang Arifin. Oke. Bang Tambo dan Bang Arifin ini dari penyandang disabilitas yang ada di Kota Salam dan juga tergabung di PPDI Bang ya? Ya, PPD. PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Indonesia. Oke, baik. Cukup menarik kita bahas kali ini. Oke. Mungkin kita akan bahas biar gini Bang, karena biar kita kan bercerita nih kan, biar dapat inspirasi dari kawan-kawan, motivasi gitu kan. Lagi kan saya singkatnya PD aja lah ya, penyandang disabilitas disingkat PD. Kenapa? Biar PD gitu ya, biar PD kita dalam menjalani hidup ini. Kalau boleh tahu Bang Arifin sebagai apa di Bang PPDI Bang? Kalau di organisasi PPDI ini saya sebagai ketua. Ketua ya? Ketua tingkat kota ya. Berarti cabang? DPC ya. Oh, DPC. Pengurus cabang. Oke. Bang Tambo? Saya sebagai wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Jadi sudah cukup mumpuni nih perwakilan dari PPDI, bisa cerita tentang bagaimana disabilitas di Salam, bagaimana motivasinya, bagaimana inspirasinya. Nanti kita gali lebih dalam nanti. Oke, Bang, kalau boleh tahu Bang Arifin dan Bang Tambo ini sekarang aktivitasnya apa aja nih? Kalau boleh tahu nih Bang. Apa dulu nih? Bang Tambo lah, Bang Tambo. Kalau saya aktivitas sehari-hari masih belum jelas ya. Wah, jelasin gimana ini? Masih belum jelasnya gimana? Karena saya belum ada pekerjaan tetap. Gitu. Kalau kemarin itu ya ada sebagai teknisi. Oke. Di sini di Telkom. enggak di Jalan Raja Asal itu. Raja Asal dekat Masjid Jagung. Oke. Cuma sekarang karena teknisi banyak, jadi kita kalah. Karena orang itu peralatan lengkap semua. Oke. Kalau kita terbatas kan, jadi di situ kendalanya kita kalah. Kapan tuh Bang terakhir Bang? Udah hampir setahun yang lalu lah. Kalau sekarang udah ngampas aja lah. Tapi kalau kemampuan teknisi nggak bisa dikalahkan. Mungkin bisa diadu lah mungkin ya. Bisa lah. Kalau kita bilang diadu, janganlah. Karena di teknis ini nggak ada yang pandai. Oke, jadi nggak ada yang pandai tapi ya mungkin bisa. Bisa. Kalau pandai nggak ada. Ya, mungkin sama-sama belajar dong ya. Ya, Oke. masih sama-sama belajar. Mantap. Bang Arifin, Iya. kesibukan dan aktivitas sih Bang. Karena saya baca-baca pun Abang ini banyak aktivitas ini. Lagi kita udah kenal sejak tahun berapa belas Bang ya? 2019 ya? 2019 kalau nggak salah. Apa Bang aktivitas ini Bang? Kalau aktivitas sehari-hari itu saya mengajar di pesantren Tahfiz ya. Oh, Tahfiz. Kilometer 2, Runding. Di Runding, Kecamatan Runding. Kecamatan Runding. Kalau boleh tahu nama Tahfiznya Torik bin Ziyad. Torik bin Ziyad. Oke. Nah, itulah aktivitas sehari-hari yang memang sudah terjadwal lah namanya itu ya. Nah, di samping itu ada juga saya sebagai penyuluh agama Islam non PNS di bawah Kementerian Agama.
penyuluh agama Islam, agama Islam, non PNS, PNS. Oke. untuk Kecamatan Penanggalan. Oke. Selain itu Bang, kalau boleh tahu sebelumnya ngapain Bang? Kalau Bang kamu tadi kan teknisi nih. Kalau dulu sebelum saya berkecimpung di dunia pendidikan, belajar mengajar itu sebagai teknisi juga sebetulnya. Oh, teknisi Mantan juga? teknisi juga, teknisi HP ya. Jadi ini apa reunian teknisi kan semuanya nih? Dan alhamdulillah udah beberapa kali juga buka usaha ya. Tapi karena masih belum rezeki mungkin ya. Karena tempatnya juga berpindah-pindah. Jadi sekarang tinggal di mana Bang? Sekarang tinggal di Ponpes itu. Tempat saya di Penanggalan ya. Dulu pernah di Penanggalan, pernah di Simpang Kiri juga. Udah. Kalau untuk pindah rumah sudah 7 kali selama di Subul Salam. Istilahnya hampir semua kecamatan sudah. Belum, kecuali Sultan Daulat. Tinggal satu kan gitu. Ada next mau sana nggak nih? Oke, tahfiz sudah, berarti teknisi udah. Tapi kalau salah pernah jadi guru juga Bang? Ya, guru sampai sekarang lah kan. Guru TPA dulu kan. TPA dulu di? Guru TPA pernah di LTQ Torik bin Ziyad yang dekat kampus Hafaz. Hafaz. Itu saya lebih kurang 5 tahun di situ. Baru pindah ke Cepu Penanggalan. Di situ sekitar 3 tahun belajar TPA. Pendidikan ya? Iya, TPA. Menarik nih kawan-kawan. Dengan mungkin keterbatasan kawan-kawan, masih tetap berusaha nih. Teknisi, pengajar, bahkan Bang Arifin udah, saya panggil abang ya. Bang Arifin udah hafiz berapa juz Bang? Alhamdulillah lebih kurang 15. Alhamdulillah, Masya Allah. 15 juz kawan-kawan. Jadi nggak ada yang kata terbatas. Kalau saya ambil kata-kata Bang Tambu tadi, nggak ada yang terbatas, tapi yang penting mau Bang ya. Oke. Jadi saya tertarik membahas tentang kehidupan abang-abang sebenarnya. Kalau kawan-kawan bilang kan terbatas nih, keterbatasan. Bahkan mungkin saya baca, bahkan lihat videonya di luar daerah, bahkan dikucilkan, bahkan nggak dianggap, gitu kan. Nah sekarang kehidupan abang yang selama ini dijalani dalam Susalam lah, itu gimana Bang? Kalau tanggapan orang negatif gitu atau gimana gitu? Bang Tambo lah. Kalau tanggapan negatif sudah pasti ada ya. Ada ya. Apalagi waktu kita keluar nanti, misal contoh, kita ada keperluan, misalnya di suatu tempat lah, istilahnya macam mana kita kita ada keperluan di tempat, misalnya itu sebuah kantor lah kita. Ada keperluan di situ, tiba-tiba begitu kita masuk, datanglah orang nanti itu, ada yang melihat dengan sebelah mata lah kita bilang gitu kan. Terus ada juga yang ngasih duit yang istilahnya nggak seberapa lah gitu. Istilahnya seolah-olah kita ini masuk situ minta gitu. Padahal enggak, kita ada keperluan makanya datang ke situ. Itu maksudnya. Kita pengen sama aja gitu ya. Jangan gara-gara kosmetik sebenarnya, sebenarnya di sini aja sih, di Subul Salam ini aja yang beranggapan seperti itu. Gitu Pak. Saya pernah kurang lebih di Medan itu kurang lebih hampir setahun lah gitu. Kalau di sana itu sama aja. Begitu kita jalan nanti, orang yang nyapu-nyapu pun dia menghindar gitu. Atau nanti kita turun dari oskilator atau tangga gitu kan, sama aja. Kalau di Subul Salam ini jauh bedanya. Pemerintah pun nggak memperhatikan. Udah masuk serius dia. Udah mulai masuk tuh. Iya betul itu. Oke. Kalau Bang Arifin gimana Bang? Suka duka ya lah boleh bilang. Suka boleh dulu. Jangan duka. Duka nanti kita belakang aja tadi. Tapi nanti kita suka, duka, gak kasih suka lagi biar suka dukanya terpendam, tapi jadi pengalaman. Kalau suka duka saya sebagai penyandang disabilitas, sebetulnya kalau saya ini kan disabilitas memang dari lahir ya. Bukan karena insiden, kecelakaan. Dari awal ya. Kalau teman kita ini kan memang lahirnya sempurna. Tapi dia kena polio masa kecil. Kalau saya memang lahir langsung disabilitas. Makanya kalau vaksin saya
Nggak mau lagi ya? Udah pernah tuh saya bilang tuh pas waktu vaksin, saya jawab sama mereka, saya kalau vaksin kalau dipaksa saya nggak mau gitu. Oke. Kenapa gitu? Saya cacat, saya jadi seperti ini akibat suntik gitu. Trauma ya, trauma. Trauma itu adalah Sampai sekarang belum terobati bang ya? nggak terobati itu payah. Iya. Karena itulah kemarin kalau memang nggak, karena terpaksa harus punya kartu vaksin, karena kita jalan sini cari nafkah tadi lah kita bilang kan, ada batasnya namanya tuh. Kita lewat sini ada yang jaga, lewat sini ada yang jaga. Ya udah, mau nggak mau tusuk lah. Jadi itu pun cuma sekali. Bukan karena keinginan tapi keterpaksaan ya. Keterpaksaan sebenarnya. Itu aja. Memang kita bangunnya harusnya membangun kesadaran bahwa memang ini betul-betul baik, bagus, jadi tidak merugikan. Kan Indonesia kan sebenarnya kan Bahasa Indonesia kita punya ini namanya. Jangan jauh kali apanya. nggak apa-apa. Indonesia. Kita pengen dapat pandangan ke abang-abang Kita warga Indonesia kan punya hak kan gitu. Nggak boleh dipaksa lah sebenarnya. Nah itu kita punya hak, mau apa enggak, suka atau tidak, kayak gitu. Udah mulai nih ya. Jadi enak gitu ya. Kita pun bakal merelakan diri sendiri gitu ya. Iya, ini nanti bla 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 bla, udah. Jadi kan terpaksa itu. Terpotong Bang Arif. Terima kasih dulu ya Bang ya. Iya. Jadi karena itu tadi ya, karena memang disabilitas ini saya rasakan memang dari lahir. Jadi kalau untuk soal kita PD dalam menjalani hidup ini, nampaknya sepertinya sudah memang disiapkan oleh Allah Ta'ala kan. Gitu ya. Kita harus menerima, Harus survive, harus berjuang gitu ya. gitu. Dan saya rasakan memang kalau untuk penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas ini ya beragam juga ya. Beragam. Nggak selamanya pula. Nggak selamanya semuanya masyarakat itu menganggap disabilitas ini lemah, tidak mampu gitu kan. Ada juga orang atau lembaga yang memang menghargai disabilitas. Ya termasuk yang saya alami di Sulu Salam ini, Kementerian Agama ini juga salah satu lembaga yang memang memberikan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Nah, kalau memang mereka memandang sebelah mata, pasti saya nggak diluluskan dulu. Karena pakai tes. Bukan hanya sekedar mendaftar terus terima, enggak, tapi melalui tes. Tes juga ya. Dan alhamdulillah 40 penyuluh di Subul Salam ini cuma saya yang disabilitas. Jadi itu tadi ya, kita bilang masyarakat tidak memandang sebelah mata, tidak semua lah, beragam lah. Tapi yang saya alami, alhamdulillah, walaupun kadang-kadang kita malu juga kan, dianggap mereka asal kita jalan mau dikasih sumbangan seperti yang dibilang tadi kan. Padahal kita nggak mau seperti itu. Biasa aja gitu ya. Tapi kita lihat-lihat juga, kalau banyak ngasihnya saya terima juga. Saya juga pernah bilang kayak gitu. Ada yang ngasih 5.000. Udah kita disepelekan ngasihnya cuma 2.000 kan. Bagus, malu sekalian. Kita lihat 50.000 ambil aja kan. Itu baru dia. Kalau dia ngasih 50.000, kita ambil itu. Tapi kalau 5.000 kita pulangkan lagi. Malunya sama. Ya, itu bercanda aja. Tapi memang kalau kami pribadi, terutama saya kan, itu tidak mau sebetulnya dianggap seperti itu. Justru kalau bisa kita menunjukkan kita ini memang bisa seperti sama orang rata. Nah, Ada perbedaan, palingnya perbedaan. Ya karena mungkin mana kita buat ya. Ya sudah segini jalannya gitu kan. Kalau berbeda memang berbeda kan. Memang jelas berbeda. Maka pemikiran kita berbeda. Meskipun satu tubuh Iya. hitam, aku boleh hitam, tapi hati saya belum tahu Bang. Iya. Tapi menarik nih Bang. Saya bilang tadi kan pandang orang beragam. Tapi saya pikir bukan keterbatasan fisik yang menjadi penghalang. Tidak Bang, abang terima di teknisi, abang guru, bahkan tahfiz, penyuluh agama. Berarti kan semata-mata bukan karena keterbatasan fisik kawan-kawan, tapi skill ya, skill, kemampuan, keterampilan dan sebagainya. Jadi mungkin melalui podcast ini kita bisa mengambil pelajaran nih. Kita tidak boleh memandang orang sebelah mata, bukan hanya batas fisik ya, bahkan dengan manusia yang mungkin lengkap diberi Tuhan, ya bahkan juga ada orang yang memandang sebelah mata mungkin kan. Jadi bagaimana bahasa yang saya lihat,
memanusiakan manusia gitu. Biasa. Oke. Tapi saya lihat dari sini ada bawa kendaraan, Bang. Itu bisa bawa kendaraan ya? di ada modifikasi lah ya. Kalau roda 2 pasti bisa sih bawanya, tapi masuk jurang. Makanya harus ada penyimbang. Penyimbang istilahnya becak. Becak ya. Biar kita bisa bawa. Gitu. Kalau macam orang seperti ini, mungkin ada juga yang bisa bawa. Orang cacat yang roda 2 ada juga itu. Beda-beda. Tergantung disabilitasnya. Tergantung disabilitas. Ini boleh bilang rem kaki nggak ada, berarti model tangan semua ya. Ya, makanya kalau saya pribadi pakainya Matic. Matic ya. Oh. Jadi hampir kayak beca ya, ada 3 roda gitu ya. Ya memang 3 roda. Roda ya. Bang Repi juga ya gitu ya. Ya. Tapi keretanya besar ya kereta ya. Ini kalau kereta tinggal dapat Indonesia nih. Sepeda motor. Sepeda motor. Ya. Kalau besar, kalau saya pakai kendaraan khusus disabilitas ini sudah dari tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Dari mulai Astrea Grand. Nah, itu saya rakit dengan rombak dengan roda 3 belakang kan. Berarti 1 depan 2 belakang. 1 depan 2 belakang. Ya. Baru karena sudah melihat kondisi punya keluarga, banyak punya anak, nggak bisa dibawa semua, lagi, baru ya. Pakai buat beca kan. Betul. Dan alhamdulillah kalau saya masih bisa pakai Honda besar dengan close gitu kan. Pakai close. Nah, itu kan caranya, Bang. Karena kaki saya sebelah kiri masih berfungsi untuk masih bisa menolak apa Masih kan. kalah sama abang ini. Jadi masih kalah Bang, lagi tak bisa nih Bang. Masih bisa bawa close. Kemarin saya coba sama dia kan, saya tanya, Bang, kita tukaran dulu gitu. Abang buat sekali pakai dulu ya. Abang pakai becak saya pakai becak. Iya, kartu dulu sebentar nih gitu. Jadi cuma nggak bisa. Abang ini nanya, mau bisa kopling gitu. Nggak bisa lah. Kita pindah main tangan aja, ulang mana bisa kata. Saya juga sebenarnya kan pengen pakai apa? Besar itu kan, apalagi bahannya itu unik. Uniknya gimana? Beda dari yang lain. Belum ada di Sebuah Salam. Ini buat sendiri ya? Buat sendiri Pak? Ya rancangan sendiri. sendiri tapi yang buat dari bengkel las lah. Itu udah bagus juga. Kenapa kita ya tadi ya apa ya, kemauan untuk bisa bertahan hidup, jadi kita harus banyak motivasi, banyak modifikasi gitu kan. Kalau disabilitas ini memang itu dia harus, kalau di apa tadi yang aku bilang tadi kan Sebuah Salam ini bertahan hidup itu ya harus usaha sendiri, keras ya. Itu dia. Kalau enggak udahlah mampus. Jadi becak yang sekarang digunakan itu dijadikan sebagai tempat untuk berusaha juga. Kalau saya pribadi itu sebenarnya sebagai pengganti kaki. Pengganti kaki jalan jauh ya. Ya. Kalau saya mau kemana nanti harus pakai becak. Oke. Tapi kalau nggak ada becak itu saya mau jalan keluar aja payah itu. Itu sebagai kaki saya lah istilahnya. Kalau Abang sama juga untuk kendaraan aja? Ya pernah juga, memang yang berbentuk becak di Sebuah Salam pernah saya juga sebagai penari sewa kan. Untuk tambahan-tambahan kemarin kan. Tapi karena udah sekarang ini fokusnya di pesantren tahfiz tadi, jadi nggak lagi untuk usaha becak, nggak lagi. Memang kendaraan ini memang untuk keluarga, bawa keluarga kan. Ya, udah berapa anggota Bang? Anggota saya udah 5 alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tahun tahfiz juga ya? Insya Allah. Kalau mau berapa anggota Bang? Alhamdulillah udah 2. Alhamdulillah. Saya jangan saya Bang. Makanya saya bilang, saya belum ganteng. Belum ganteng itu. Gantengan saya ini masih belum bisa dipastikan kalau belum menikah. Oke. Jadi kalau dari sini, apa tinggal di mana? Daerah apa kan tinggal di Tahfiz ya? Berapa jam sih Bang dari sini Bang? Sekitar 40 menit 40 kalau menit naik ya? becak saya. Santai ya, bawa santai gitu ya, sambil menikmati jalan gitu ya. Yang bawa. Balap sih. Lari berapa? Takutnya lari 20 tapi dari belakang speedometernya. Kalau dia 160 masih 40 nih. Masih mati jarum. Standarnya 40 menit lah dari 40 menit ya. kemarin. Kalau Bang di Penanggalan? Enggak, saya di simpang kiri, di tepatnya di belakang warung santai. Oh, Salam lagi ya.
Ya masukkanlah sedikit. Oke. Kira-kira 200 meter lah dari gang. Oke. Baik. Nah, ini kan kita baru jumpa sama dua orang ya, Abang Tambo sama Bang Arifin. Memang kalau boleh tahu Bang, jumlah penyandang disabilitas yang ada di Sumsel berapa orang? Kalau berdasarkan data, kami pun mengambil data dari Dinas Sosial. Oh, dari Dinas Sosial. Nah, tahun 2018 itu memang sekitar 400 penyandang Orang besar. disabilitas. Tahun 2018. Ya, itu dari semua kalangan umur, dari mulai anak-anak Sampai dewasa. sampai orang tua. Itu udah Laki-laki perempuan. masuk ODKB. Ya, itu pun termasuk semua jenis disabilitas, tunanetra, ganda, tunarungu, dan termasuk ada istilah ODKB di Dinas Sosial. ODKB ini apa Bang? Orang dengan kecacatan berat. Orang dengan Kecacatan berat itu mereka itu yang tidak mampu lagi berbuat untuk dirinya sendiri, nggak bisa, hanya tidur. Nah, semuanya dibantu oleh orang-orang terdekatnya. ODKB, orang dengan kecacatan berat. Iya. Mana Bang di belakang? Oh, banyak. Mana ya? Banyak. Nah, jadi kalau untuk jumlah penyandang disabilitas ya sebanyak itulah sudah setempo. Berarti 5 kecamatan. Iya. Dan tersebar beberapa tempat ya. Tapi mungkin juga kalau boleh tahu, ya masing-masing pasti punya cerita suka duka kan. Tapi mungkin juga kalau kayak abang kan masih terlihat efektif nih, masih terlihat ngejreng nih gitu kan, belajar masih terlihat bergerak nih gitu kan. Tapi mungkin kayak ODKB tadi mungkin Ya nggak bisa lagi. ya mungkin Dibantu orang sekitarnya, apakah itu orang tua atau saudaranya kan. Dan itu banyak, ada sekitar 50-an 50-an ya. untuk penyandang ODKB. Nah itu makanya kami di sini kan, makanya ada organisasi itu PPDI. Nah, PPDI itu Ada PPDI itulah untuk membantu kawan-kawan yang memang disabilitasnya itu tidak mampu lagi untuk mandiri. Berarti sebagai penjembatan ini ya. Saling silaturahim juga, mana tahu ada kawan-kawan yang mungkin butuh bantuan, butuh silaturahmi gitu ya. Jadi kalau boleh tahu PPDI secara organisasi lahir di Sumsel sejak tahun berapa nih kalau boleh tahu? Ya, kalau PPDI ini sebenarnya kan organisasi yang tingkat kepengurusannya sampai tingkat nasional ya. Pada pusat ya? Ya, di pusat di Jakarta kan. Tapi sebelum kami bergabung di PPDI ini ada beberapa organisasi di Sumsel ini yang fokusnya ke penyandang disabilitas ya. Itu ada dulu kami ada Fordis, YP3CA, ada PPCI dulu. Jadi udah ada 3. Dan alhamdulillah dari tahun 2019 kami melebur menjadi satu. PPDI semua. Jadi tidak ada lagi organisasi penyandang disabilitas di Kota Sumsel ini yang lain. Hanya ada di PPDI. Satu biar terkonsentrasi ya. Iya, supaya penanganannya juga cepat, lebih terfokus kan. Dan itu harapan Tempo dulu masa kepemimpinan Pak almarhum Pak Sakti ya. Supaya jangan ada jangan banyak organisasi. Ada yang katanya pilih kasih. Ya. Jadi sejak tahun 2019 itulah PPDI ini muncul untuk tingkat DPC ya. DPC itu tingkat kota dan saya sebagai ketuanya. Dan alhamdulillah masa jabatan ini sampai 2023 nanti. Sebuah amanah. Sebuah amanah yang harus dijalankan. Iya. Karena sejauh saya tahu Abang Arifin ini kan agak aktif nih. Aktif bermedia sosial, aktif kegiatan, gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya PPDI, Bang Arifin, Bang Tambo bisa membantu kawan-kawan yang mungkin satu rasa. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, karena gini, kita kan sudah berada kan, kita kan orang negara desa gitu. Jadi kan sudah diatur nih bahwa kita panitia dibantu gitu kan, atau disejahterakan gitu kan. Makanya saya dulu pernah baca ada namanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kayak menyambung kembali kan kalau nggak salah di bulan lalu tuh 2 bulan lalu ya, abang buat rilis berita ya tentang pengen buat ada perhatian khusus nih kepada penyandang disabilitas, lagi pengen bentuk KKD gitu ya, komisi ada di KDD ya, komisi daerah disabilitas ya, komisi daerah disabilitas. Memang kalau boleh tahu Bang, apa alasan itu pengen buat berita kayak gitu? Ya, jadi di
penyandang disabilitas ini sebetulnya kalau dari segi undang-undang sudah sudah dipayungi hukum. Ya, dari tingkat pusat ya? Dari tingkat pusat itu sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tadi ya tahun 2016. Dan sudah banyak juga turunan-turunan undang-undang itu seperti Perpres kan, itu sebetulnya udah banyak. Sampai ke Perpres. Yang belum itu semua kabupaten kota yang mengeluarkan semacam perda, pergub. Nah, itu enggak semua provinsi dan kabupaten kota yang melahirkan undang-undang itu juga harus sama perda. Ya, harus supaya penanganannya di daerah semakin jelas. Kontrol, jangan hanya pusat aja yang yang membuat undang-undang, tapi harus dilaksanakan ke daerah dan itu dibutuhkan perda dan pergub. Nah, dalam waktu dekat ini kan sudah ada juga usulan dari anggota DPRA ya, Komisi 5 yang membidangi sosial untuk melahirkan konun disabilitas. Konun Aceh. Ya, kalau untuk Aceh ya, konun disabilitas. Dan itu diusulkan oleh Komisi 5 tadi dan sekarang sedang diperjuangkan oleh PPDI tingkat provinsi ya. Supaya katanya tahun 2023 sudah prolegda namanya ya. Termasuk salah satu yang akan diprioritaskan untuk dibahas tahun 2020 supaya direalisasikan konun disabilitas ini. Dan itu harapan kami seluruh kabupaten kota berharap supaya konun disabilitas ini benar-benar akan direalisasikan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama kawan-kawan, semoga konun untuk peraturan ini bisa menjadi acuan dasar agar abang-abang kita ini, kawan-kawan yang mungkin terbatas secara fisik tapi dia terbatas secara kebaikan, tetap bisa survive, bertahan hidup dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Berarti tetap diperjuangkan. Memang kenapa Bang? Memang tadi kan kita bilang kan, tadi ya cerita Abang tadi ya. Mungkin ada sebagian pendapat orang yang mungkin sebelah mata gitu ya. Jadi kalau memang dibuat KDD tadi itu fungsinya gimana tuh Pak? Kalau boleh tahu, Komisi Daerah Disabilitas. Iya, karena kalau di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu kan memang di dalam undang-undang itu sudah dibentuk namanya KND. Ya, Komisi Nasional ya. Komisi Nasional itu sudah terbentuk dan sudah ada pengurusnya. Dan supaya pengawasannya jelas ke daerah, maka kami menuntut juga supaya ada komisi ini di tingkat daerah. Minimal tingkat wilayah lah ya, provinsi ya. Walaupun tidak sampai ke tingkat kabupaten kota. Meskipun bisa juga berkali di tingkat kota. Tapi minimal untuk tingkat provinsi aja boleh. Itu memang memang ada dicantumkan di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Betul. Ada. KID sama KDD. Kenapa juga Bang? Iya. itu. Jadi kenapa itu harus segera dibentuk supaya memang benar-benar penanganan disabilitas ini memang khusus dia ditangani. Karena kalau untuk dinas sosial yang kami dengar itu memang mereka banyak yang harus diperhatikan kesejahteraannya kan. Tapi dengan ada undang-undang disabilitas ini sebetulnya penyandang disabilitas harus lebih fokus ditangani. Kalau boleh tahu Pak. Ya, ini kita mau bantuan dulu ya. Sebelum kita pengen percaya dengan diri sendiri kan. Kalau boleh tahu bantuan dari pemerintah selama ini sudah sejauh mana nih? Untuk di Pemko ini ya? Ya, boleh. Untuk di apa ya? Ya, di Pemko kita lah. Ya, kalau untuk tingkat Pemko itu tidak kita pungkiri ada bantuan dari Pemko itu ada, walaupun kadang bantuan itu dari juga provinsi kan. Tapi kalau secara umumnya kami PD ini penyandang disabilitas ini belum merasakan benar-benar diperhatikan oleh Pemko. Masih banyak diskriminasi yang mereka tunjukkan. Kalau boleh saya sampaikan ya, diskriminasi itu bisa berbentuk berbentuk kesejahteraan juga. Karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum tepat sasaran mereka memberikan bantuan itu. Masih banyak kawan-kawan kita yang belum tersentuh, belum merata. Padahal secara ya mungkin kalau yang kayak kita ini kan
ya secara anggota tubuh udah lengkap gitu ya. Jadi mungkin bergerak pun masih enak leluasa gitu. Dibandingkan sama abang-abang gitu ya. Iya. Dan kemudian yang kedua, kalau dari segi kesejahteraan sudah kita perhatikan. Yang kedua tentang juga akses penyandang disabilitas untuk di gedung-gedung publik, bangunan publik. Kami masih melihat banyak bangunan publik itu yang tidak bisa diakses sama penyandang disabilitas. Nggak usah jauh-jauh, kantor wali kota aja kita nggak bisa naik link tingkat 2. Nah, seharusnya kalau dalam undang-undang pembangunan gedung itu gedung memang harus bisa diakses sama penyandang disabilitas. Harus ramah terhadap penyandang. Dan sekarang di Masjid Agung itu sampai sekarang belum siap itu untuk akses penyandang disabilitas yang macam-macam. Yang ada jalurnya itu kan. Nah, itu memang khusus untuk penyandang disabilitas. Dan sampai sekarang itu belum bisa dilalui. Makanya saya kalau ke Masjid Agung masih naik-naik tangga. Dan itu sangat sulit bagi saya, apalagi yang kawan-kawan yang lebih parah dari saya kan. Oke. Nah, jadi dari segi itu juga Pemko belum memenuhi kebutuhan. Baik, mudah-mudahan suara yang kita sampaikan. Karena saya lihat juga gini, ya kalau kita merujuk ke kayak di Jakarta gitu kan, ramah terhadap ini kan, masuk dalam KRL aja yang motor lain, kereta api, tempat disediakan, jalan disediakan. Bahkan kita juga tahu bahwa di bulan Aceh nih bang, kalau masa tahun ini para penyandang disabilitas semacam disekolahkan atau dipelatihan di BLK bagaimana cara meracik kopi dan dibina biar nanti bisa berusaha di situ gitu kan bang ya. Nah, itu juga lagi kita lakukan. Saya dulu pernah ada pengalaman juga ke Banda Aceh ya. Tapi disuruh sama Bang Edi. Edi Bago kan. Mau berangkat ke sana. Baik, kegiatan lah dari sana. Berangkat dari sini sampai ke sana kan. Di antara banyak orang itu ada sekitar kurang lebih 90-an lah atau 80-an kurang lebih. Itu cuma saya yang cacat itu. Saya yang cuma difabel. Tapi alhamdulillah luar biasa di situ. Disamaratakan sama kawan-kawan di situ kan. Bahkan kamar saya di lantai 2. Lantai 2? Satu kamar itu kami 4 orang. Saya kan nggak nyampe itu buka kunci itu. Oke. Tapi itu kan. Udah, kawan itulah yang buka. Kebetulan ya naiknya juga pas enak sih waktu di lantai 2 kan naik lift. Oh iya. Ceramah kan. Ya. Jadi kan orang ini tahu lah istilahnya kan mana ditaruh gitu. Sesuai berat kan ya. Nah, itulah akses disabilitas tadi itu enak. Jadi kami di situ ya enak aja. Jadi saya pun nggak minder sama orang itu karena orang ini semua sehat lah, walafiat lah. Cuma saya aja yang beda gitu, di antara sekian banyak orang itu. Waktu makan, waktu ini, waktu apa segala macamnya itu ya udah. Saya nggak minder. Seharusnya kan kalau memang kan kita minder itu karena semua orang itu sehat semua istilahnya. Saya yang beda. Jadi itu tadi lah. Karena sama, saya coba dulu lihat situasi karena di sana saya udah pernah kan di Medan, saya coba ke sana dulu. Baik. Cuman Jadi masih sesuai lah, masih nggak ada perbedaan. Oke, menarik nih bang. Tapi mudah-mudahan suara yang kita bicarakan pada hari ini dapat terdengarkan. Jadi kalau inilah harapan lah bang, harapan dari Bang Alipin, harapan dari Bang Tambo terhadap penyandang disabilitas bukan hanya di Sulawesi tapi mungkin di seluruh Indonesia dan bahkan sebelumnya. Kalau boleh sampaikan harapan itu. Kalau harapan saya sih semoga kedepannya
disabilitas, penyandang disabilitas di Kota Subuh Salam ini jauh lebih baik dari sekarang. Diperhatikan gitu ya, disejahterakan gitu ya, jangan dibeda-bedain gitu ya. Ya, intinya ya 50-50 lah gitu, dari yang normal gitu. Siap. Amin. Ini karena penonton bedanya gitu Pak. Gimana ini? Itu kan istilahnya makanya bilang 50-50 biar nggak merasa dia anak tiri kan gitu. Oh, betul. Jangan ditirikan ya. Ya. Jangan ditirikan penyandang disabilitas. Oke. Bang Arifin? Ya, melalui forum inilah ya, podcast ini ya, NTP Podcast Bang. NTP Podcast ya. Terutama harapan saya itu tadi ya, mudah-mudahan lahirlah kaum disabilitas ya. Nah, kalau minimal kalau sudah ada kanon undang-undang yang mengatur, ya pemerintah itu akan menyejahterakan penyandang disabilitas bukan dari rasa iba. Oke. Karena memang kewajiban mereka untuk menyejahterakan penyandang disabilitas. Betul. Karena kalau udah atas dasar iba, ya kita tergantung pemimpinnya. Kalau dia peka, kalau enggak, ya sudah. Tapi kalau sudah ada undang-undang, siapapun pemimpinnya, maka penyandang disabilitas itu akan diperhatikan. Amin. Itu harapannya. Kalau untuk Indonesia, nggak usah dulu lah, untuk Pemko aja diharapkan. Terlalu jauh kota-kota lain. Oke, gitu aja harapannya. Baik. Karena setiap kota pasti beda ya. Beda ya. Oke. Sudah cukup panjang kita bahas di sini. Suka duka sudah disampaikan oleh abang-abang kita, Bang Tambo, Bang Arifin. Semoga suka duka tadi bakal inspirasi yang sudah disampaikan menjadi inspirasi pada kita semua untuk bisa lebih bagus ke depan. Harapannya semoga terwujud, Bang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tutup dengan sebuah kata-kata mungkin, Pak. Manusia hidup dengan aneka keterbatasan. Bukan karena terbatas fisik, tapi karena terbatas yang digaungi oleh egoistik. Jadi, mari menjadi baik setiap detik. Cukup sekian. Terima kasih Bang Tambo, terima kasih Bang Arifin. Sampai jumpa lagi. Saya Sulawesi Barat. Sampai jumpa lagi di NTP Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.